Aku capek tertawa sendirian. Layar kemudian berubah gelap dengan teks merah. Selamat tinggal Jadu. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Dia tertawa, dia ceria, dan selalu tersenyum. Tapi, kenapa Jadu nggak pernah bertambah umur? Hello Jadu pertama kali tayang di Korea pada tahun 2011. Diadaptasi dari webtoon populer karya Lee Bin. Ceritanya ringan, kehidupan sehari-hari gadis kecil bernama Choi Jadu yang lucu, cerewet, dan penuh semangat. Penonton anak-anak suka banget, karena Jadu mirip diri mereka sendiri. Polos, jujur, dan kadang nakal tapi baik hati. Tapi di antara tim produksi lama, ada satu hal yang gak pernah dijelaskan ke publik. Asal inspirasi Jadu bukan hanya imajinasi. Dia berdasarkan anak sungguhan dan kisahnya gak sesederhana itu. Menurut kabar yang beredar di forum Never Lama tahun 2014, penulis asli Hello Jadu pernah kehilangan adik perempuannya pada tahun 1990-an. Gadis itu bernama Choi Jadu juga. Anak berusia 8 tahun dari kota Daegu. Ia meninggal karena kecelakaan lalu lintas di depan rumahnya saat mengejar balon merah yang terlepas. Kata tetangga, sebelum meninggal, Jadu sempat berlari ke arah ibunya sambil tertawa. Tapi ketika balon itu meledak, dia terdiam. Wajahnya tetap tersenyum. Bertahun-tahun kemudian, sang kakak yang jadi penulis komik mulai menggambar karakter Jadu. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali menggambar wajahnya, ia mengaku tidak bisa membuat Jadu menangis. Setiap garis air mata yang ia buat, tinta di kertasnya selalu mengering dengan sendirinya. Dalam salah satu wawancara tua di majalah Korea, sang penulis pernah berkata pelan, Aku menciptakan Jadu agar dia bisa tertawa selamanya. Karena di dunia nyata, aku nggak sempat melihat dia menangis terakhir kalinya. Versi gelap dari penggemar menyebut ada salah satu episode Jadu yang tidak pernah tayang di TV. Episode ke-13 musim pertama versi produksi awal. Filenya disebut Jadu Eikum, atau Mimpi Jadu. Dalam episode itu, Jadu terbangun di rumah kosong, mencari ibunya yang hilang. Dia memanggil satu persatu karakter lain, tapi nggak ada yang menjawab. Hanya suara balon meletus pelan berulang-ulang. Di menit ke-7, kamera menyorot cermin di kamar Jadu. Dan dia ada di dalam pantulan. Dia terlihat lebih tua sekitar 20 tahunan. Jadu di cermin itu menangis dan berkata, Aku capek tertawa sendirian. Layar kemudian berubah gelap dengan teks merah. Selamat tinggal Jadu. Setelah episode itu bocor di komunitas internal KBS, server studio sempat crash dan beberapa file animasi pun hilang. Beberapa animator mengaku mimpi buruk berhari-hari, melihat Jadu memanggil mereka dari layar monitor. Salah satu editor bahkan berhenti bekerja dan menulis di blog pribadinya. Dia tidak ingin tumbuh dewasa, karena waktunya berhenti di hari itu. Dalam setiap episode resmi Hello Jadu, ada satu detail kecil yang fans sering abaikan, yakni balon merah. Kadang muncul di latar belakang tanpa konteks, di taman, di toko, atau di langit rumah Jadu. Banyak yang percaya itu simbol roh Jadu kecil yang masih mengikuti kakaknya, menolak untuk pergi. Hello Jadu kini dianggap salah satu kartun nostalgia Korea yang paling hangat. Tapi bagi sebagian orang yang tahu kisah aslinya, tawa Jadu bukan sekadar keceriaan, melainkan cara roh seorang gadis kecil agar tetap hidup di antara tawa anak-anak yang lain.